Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 612 Wanita Mengerikan. Morgan tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, "Kenapa kamu melarangku untuk memberitahu mereka tentang masalah ini? Apa kamu memiliki konspirasi? Apa ada rencana yang kamu sembunyikan?" "Ya ampun, Morgan, aku sudah mengatakan semuanya padamu. Kamu pikir konspirasi apa yang bisa aku miliki?" Semira menatap Morgan dengan tatapan tak berdaya dan kemudian berkata dengan enteng, "Sekarang aku bahkan tidak percaya siapapun kecuali kamu." Morgan mengerutkan kening dan bertanya pada Semira dengan curiga, "Lalu kenapa kamu percaya padaku? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku akan berteman dan mau bekerja sama denganmu?" "Morgan, kenapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Jangan lupa, aku sudah mengenalmu selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, aku telah mengamatimu. Aku tahu temperamen kamu dengan sangat baik. Jadi aku sangat yakin kelak ketika aku memberitahukan semuanya padamu dengan jelas, kamu pasti akan memilih untuk bekerja sama denganku." Setelah terdiam sejenak, Semira berkata sekali lagi, dengan nada pasrah kepada Morgan, "Jika kamu tidak percaya padaku sekarang, itu tidak masalah. Lagi pula, ini bukan saatnya bagi kita untuk mulai bekerja sama. Ketika saatnya tiba nanti, kita pasti akan bekerja sama, dan kamu akan percaya padaku." Morgan menatap wajah Semira dengan ekspresi bingung. Sebenarnya dia sangat membenci perasaan ini. Akan tetapi dia juga mengerti karakter wanita seperti Semira, dan dia merasa karena Semira sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa dia akan mewarisi kekayaan Candrawiwangsa, hal itu jelas menunjukkan bahwa latar belakang identitas Semira tidaklah sederhana. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui berita yang belum muncul sebelumnya. Morgan hanya bisa menghela napas pelan dan tidak ingin bertanya lagi. "Morgan, dengarkan aku, anggap saja apa yang terjadi saat ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Aku akan tetap menjadi dosen kamu dan kamu akan tetap menjadi mahasiswaku," kata Semira dengan suara pelan ketika melihat Morgan tidak berbicara lagi. Morgan memandang Semira dari atas ke bawah, dan bertanya dengan suara rendah, "Lalu, kenapa kamu berpura-pura pingsan tadi?" Semira menghela napas, lalu menjawab dengan malas, "Sangat sederhana. Aku sudah tahu tentang keberadaan Alphano saat itu dan obatnya sama sekali tidak bekerja untukku. Aku berpura-pura pingsan karena aku ingin melihat siapa yang menculikku dan untuk apa menculikku. Namun ketika aku tahu, itu kamu, aku tahu kamu tidak akan menyakitiku, aku bertanya-tanya untuk apa kamu menculikku. Aku ingin tahu apakah kamu menculikku untuk mendapatkan tubuhku atau sesuatu yang lain, jadi aku pura-pura pingsan." Semira terdiam lagi, lalu menatap Morgan dengan tatapan menghina dan melanjutkan, "Apa kamu tahu? Ketika kamu membuka kancing bajuku tadi, aku benar-benar kecewa. Aku bahkan ragu apakah kamu masih seorang pria normal." Setelah mendengar kata-kata Semira, Morgan membeku di tempat, dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Semira terkekeh saat melihat raut wajah Morgan, "Haha, baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Jangan terlalu dipikirkan." Setelah mengatakan itu, Semira tersenyum dan bertanya pada Morgan dengan lembut, "Morgan, apa kamu ingat apa yang aku katakan padamu barusan?" Morgan mengangguk tak berdaya, "Ya, aku ingat." Semira tersenyum tipis, lalu membuka kancing pakaiannya di depan Morgan, "Baguslah kalau kamu ingat." Ketika melihat tindakan Semira, Morgan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sesaat. Ekspresi wajahnya sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Semira. Kemudian Semira memunggungi Morgan dan memasukkan pistol yang tadi dia todongkan ke arah Morgan, ke dalam pakaiannya. Saat itu Morgan baru menyadari mengetahui bahwa selama ini Semira selalu menyembunyikan pistol di dalam pakaian dalamnya. Apa tidak sakit jika meletakkan pistol di dalam bras seperti itu? Pikir Morgan sambil menatap punggung Semira dengan ekspresi sangat tak berdaya di wajahnya. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Setelah selesai merapikan pakaiannya, Semira kemudian berkata dengan suara rendah, kepada Morgan, "Morgan, aku pergi dulu." "Ya." Morgan mengangguk pelan. Semira langsung berjalan keluar ruangan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sebenarnya Morgan ingin menahan Semira dan menanyakan hal-hal lain, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan wanita itu pergi. Setelah Semira meninggalkan ruangan,
Alvano bergegas menghampiri Morgan dan bertanya dengan gugup kepada Morgan, "Tuan muda Morgan, apa Anda baik-baik saja?" Morgan menjawab dengan lemah, "Ya, aku baik-baik saja." Alvano berkata dengan penuh rasa bersalah kepada Morgan, "Tuan muda Morgan, saya benar-benar minta maaf, saya tidak menyangka wanita ini begitu kuat, dan bahkan obat bius saya tidak bekerja padanya." Morgan melirik Alvano dan menjawab dengan suara rendah, "Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku yang ceroboh." Alvano menatap Morgan dengan wajah bingung, dan bertanya, "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan muda Morgan?" Morgan berkata dengan suara rendah pada Alvano, "Untuk sementara jangan melakukan apapun, kamu bisa kembali dulu. Jangan beritahu siapapun tentang kejadian hari ini, Alvano, aku tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini, kamu mengerti maksudku?" "Saya mengerti, Tuan." Alvano mengangguk dengan cepat, lalu menatap Morgan dan melanjutkan, "Tuan muda Morgan, kalau memang tidak ada hal lain lagi, maka saya akan pergi dulu." "Ya, pergilah." Morgan dengan lembut melambaikan tangannya ke arah Alvano yang langsung berbalik dan berjalan keluar ruangan. Sementara itu, Morgan duduk sendirian di ranjang hotel dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Meskipun saat ini dia sudah tahu bahwa Semira adalah orang yang membantunya ketika dia berada di kota Malang, tetapi rasa penasaran di dalam hatinya masih terus membuncah, dan dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk ini. Morgan masih belum mengetahui identitas Semira yang sebenarnya. Adapun pernyataan Semira bahwa dia memiliki konflik dengan Bank Merchant, Morgan juga tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah yang dikatakan Semira itu benar atau salah. Jadi meskipun Semira mengatakan bahwa dia dan Morgan adalah teman, bukan musuh, Morgan tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan wanita itu. Terlebih lagi, Semira sudah mulai merencanakan hal ini sejak 2 tahun lalu, dan hal ini tentu saja membuat Morgan makin khawatir dengan apa yang ingin dilakukan wanita itu pada dirinya kelak. Meski satu pertanyaan sudah terjawab, tetapi masih banyak pertanyaan yang memenuhi pikiran Morgan. Tentu akan lebih baik jika Morgan bisa mengetahui identitas Semira yang sebenarnya. Namun dia tidak punya cara untuk mengetahuinya, bahkan Johnson dan Hadid juga tidak bisa mengungkap siapa Semira sebenarnya. Jika Morgan mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelidiki, itu pasti akan sia-sia. Morgan tidak pernah berpikir bahwa Semira, dosen dan wali kelasnya yang cantik di Universitas Surabaya, memiliki latar belakang yang mengerikan. Morgan bahkan tidak pernah berpikir sama sekali bahwa wanita itu telah mulai merencanakan semua ini sejak 2 tahun yang lalu. Saat ini, setiap kali memikirkan hal tersebut, Morgan merasa dingin di punggungnya. Dia bahkan berpikir bahwa alasan kenapa Semira bersikap baik padanya selama ini mungkin karena wanita itu sudah mengetahui identitas Morgan, dan dia sengaja membantu dirinya. Tindakan Semira ini membuat Morgan merasa sedikit khawatir. Dia merasa bahwa Semira adalah wanita yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan dari semua wanita yang dia kenal.